Di episode kali ini kita akan membahas dasar tentang duplikat dan cloning, yang pada intinya dipakai untuk memperbanyak objek atau menciptakan objek yang repetitif alias berulang-ulang. Ini sebagai dasar atau pondasi aja ya. Nantinya di video berikutnya kita akan membahas yang lebih menarik, yaitu mempelajari penyusunan posisi objek-objek yang banyak ini. Objek tokoh utama di video kali ini apa ya? Mungkin karakter dari Star Wars, yaitu pasukan Clone Trooper. Kita akan buat pakai style sederhana dan cute. Mari kita menggambar. Kita mulai dari membuat kepalanya. Kita pecah menjadi objek biasa, pet, object to pet, lalu kita edit node-nya supaya lebih menyerupai kepala. Kita buat bagian atasnya, bagian matanya. Ini karena kita nggak tahu di mana bagian tengahnya, kita bikin garis panduan aja kali ya supaya tahu tengahnya ada di mana. Jadi kita buat garis lurus aja. Di sini misalnya tahan kontrol untuk meluruskan. Kita enter. Cuman garis bantu aja sih. Kita warnai apa terserah. Lalu kita posisikan dia ada di tengah-tengah ya, kira-kira aja. Jika Anda ingin mendownload yang sudah jadi, linknya ada di deskripsi. Kita copy sebelah sini, kita paste in place, lalu dicerminkan. Kita buat badannya. Kita bikin efek outline di belakangnya. Kita copy semua. Kita paste in place. Lalu kita warnai semuanya dengan hitam. Kita union. Objek ini bakal jadi outline-nya. Jadi kita kasih outline aja, warna hitam. Lalu digedein outline-nya. Kita taruh di belakang. Oke, mungkin ini objeknya. Jangan lupa kita group, kita select semuanya, lalu kita objek group atau Ctrl G. Inilah objek yang akan kita gunakan. Kita save dulu. Yang pertama kita akan bahas tentang duplikat. Di sini kita udah menyiapkan objek Clone Trooper yang akan kita pakai sebagai contoh, dan udah di grup ya, jadi dianggap satu objek. Duplikat ini maksudnya adalah membuat kopian objek, jadi menciptakan objek baru yang sama persis dengan objek lain. Ada beberapa cara untuk menggandakan objek ini. Yang pertama adalah copy paste. Ini adalah cara yang paling universal dan paling umum. Apapun sistem operasinya, Windows, macOS, Linux, GNOME, dan lain-lain, semua punya konsep copy-paste. Intinya apapun yang sedang kita select, jika kita copy, maka semua akan masuk ke clipboard yang jadi tempat penampungan.
Jadi kita pilih objek, kita select, kita copy atau Ctrl C, akan masuk ke clipboard, lalu kalau kita paste atau Ctrl V, maka akan menaruh objek baru di posisi mouse kita. Tadi mouse kita lagi di sini, maka akan muncul di sini. Kalau kita mouse-nya di sini, kita paste, nah, maka akan muncul tepat di atas posisi mouse kita. Kita juga bisa copy banyak objek ya. Jadi kalau kita select-nya banyak, misalnya kita select ini, klik lalu shift klik, select dua objek ini, kita copy, kita paste. Nah, nanti dia ke copy-nya, ke paste-nya juga banyak. Kita undo saja. Selain paste biasa, ada juga paste in place, yaitu menaruh objek tepat di atas objek lama. Kalau kita copy ini misalnya, kita copy lagi sini, lalu kita edit, paste in place, nah maka akan digandakan. Saat ini masih nggak kelihatan ya, karena objek yang baru saling bertumpuk di koordinat yang sama dengan objek sebelumnya. Namun karena objek baru ini lagi dalam posisi ke select, jadi tinggal dipindah aja ke posisi baru. Nah, ketahuan kalau ada objek baru kan. Gesernya bisa pakai mouse atau keyboard. Gunanya paste in place ini apa? Biasanya saya pakai jika kita pengen akurat ya. Jadi ketika kita paste, objek barunya punya patokan awalnya tepat di posisi objek asal. Jadi kita untuk memindah posisinya jadi bisa lebih akurat. Misalnya kita copy, kita paste in place, lalu mau kita geser sebelahnya, kita pakai keyboard aja ke kanan, atau pakai shift kanan jika ingin gesernya lebih jauh. Jadi misalnya kalau kita mau copy lagi ini, kita paste in place, lalu kita geser lagi sebanyak langkah yang sama seperti sebelumnya. Kita copy lagi, paste in place. Jadi kita geser tuh agak 4, 6, 7. Nah, 7. Jadi semua ini 4 ini jaraknya akan sama. Kalau mau lebih praktis untuk urusan menyamakan jarak ini sih, kita bisa pakai Align and Distribute ya. Panelnya ada di Object, Align and Distribute. Nah, muncul panel sendiri di sini. Nah, ini panelnya Align and Distribute. Jadi nanti berguna untuk mendistribusikan posisi. Jadi misalnya ini posisinya nggak beraturan gini. Kita select semua gini. Lalu kita distribute. Nah, ini horizontalnya konsisten. Dan vertikalnya disamakan. Maka akan baris tepat secara konsisten. Jaraknya konsisten. Tapi kita nggak bahas ini sekarang, supaya sekarang kita lebih fokus ke bahasan tentang duplikat aja. Untuk menyusun objek-objek yang banyak nanti kita bahas di video berikutnya aja, oke? Balik lagi ke duplikat. Tadi kita sudah menggandakan objek menggunakan copy paste ya, sama paste in place. Selain itu ada lagi perintah yang ada di Inkscape, yaitu duplikat. Ini, Ctrl D, shortcutnya. Sesuai namanya yaitu untuk menduplikat. Jadi objeknya langsung digandakan tanpa melalui proses copy. Jadi objeknya nggak masuk clipboard dulu. Jadi kita duplikat, maka objek baru muncul di posisi yang persis sama. Sama kayak paste in place tadi efeknya. Bedanya kita tidak melalui proses copy. Jadi clipboard kita nggak akan terpengaruh. Kalau ingin duplikat lagi, berarti kita ulangi proses yang sama. Ctrl D. Nah, ke duplikat. Sebelumnya kita akan memperbanyak objek pakai cara kopas atau duplikat ya. Objek baru yang tercipta benar-benar independen alias berdiri sendiri. Artinya kalau kita gandakan, kita copy paste di sini, lalu kita edit hasil kopiannya. Misalnya kita ganti warnanya gini. Nah, objek aslinya bakal tetap nggak berubah. Karena ini independen. Lalu ketika kita punya objek banyak, gimana kalau kita pengen edit satu, semua ikut berubah, supaya praktis. Hal ini dimungkinkan ya, yaitu pakai fitur clone. Perintah menunya ada di edit, clone, sini. Oke, kita delete aja ini. Untuk membuat clone, kita select objeknya dulu, lalu edit, clone, create clone. Nah, maka akan muncul objek baru tepat di atasnya. Bisa kita geser. Nah, ini adalah cloningan dari ini.
Clone ini semacam menggandakan by reference. Jadi jika kita edit objek asal, misalnya kita ubah ini, maka cloningannya akan ikut berubah. Jadi kalau kita clone sekali lagi, get clone, nah ini kan dua ini adalah cloningannya ini. Kalau kita ganti objek asalnya kuning, nah nanti semuanya akan ikut berubah. Ketika kita menseleksi objek cloningan, ada keterangan di status bar. Clone of group of 36 object in layer. Ini adalah, sedangkan yang ini adalah grup. Tapi intinya kalau kita pilih objek cloningan, nanti beda yang tampil di sini, yaitu ada clone of-nya. Clone of siapa? Clone of ini. Gitu. Lalu di sini kita bisa lihat ditunjukkan sama Inkscape kalau use Shift D to look up original. Jadi kita kalau tekan Shift D, nah nanti ada semacam garis ya menunjukkan siapa originalnya dan akan langsung ke select sumbernya. Jadi kalau kita klik sini lalu Shift D, nah ternyata ditunjukkan ini adalah referensinya. Kita balikin lagi ya, ini kita jadiin putih lagi. Oke. Nah, seperti dibahas sekilas tadi, objek original atau sumber yang ini bisa diedit, baik path-nya maupun transformasinya. Jadi kita bisa edit path-nya juga. Misalnya kita edit path-nya gini, yang terjadi adalah para cloningannya ikut berubah. Lalu apakah hasil cloningannya ini bisa diedit? Kalau kita double klik, kita nggak bisa masuk grupnya. Biasanya kan kalau kita double klik bisa edit path-nya, shape-nya. Kalau ini nggak bisa. Jadi apakah cloningan bisa diedit? Jawabannya bisa, tapi terbatas. Cloningan nggak bisa diedit path-nya, tapi bisa dimanipulasi yang non-destruktif. Kayak transformasi, saya bisa digedein, atau di-rotate, sama skew. Lalu juga bisa opacity, misalnya opacity bisa, di-blur juga bisa. Apa yang terjadi jika kita mengedit cloningan? Jika kita manipulasi, maka dia sendiri yang berubah. Objek originalnya sama cloningan saudaranya nggak ikut berubah. Jadi perubahannya lokal, nggak global. Dan editing yang bisa dilakukan terbatas ya, cuman bisa sebatas yang tadi transform, blur yang non-destruktif. Jadi aturannya gini, jika objek original yang diedit, maka semua cloningannya ikut berubah. Sedangkan untuk cloningan nggak bisa diedit path-nya, namun bisa dimanipulasi terbatas pada beberapa operasi kayak transform, opacity, dan lain-lain. Nah, jika cloningan yang diedit, maka yang berubah dia sendiri, perubahannya lokal, nggak global. Itu tadi 3 aturannya. Sekarang kita perhatikan, ini kan cloningan yang ini kan sudah kita edit-edit ya, udah ditransform. Lalu apa yang terjadi kalau objek originalnya kita edit? Misalnya kita edit ini. Maka akan berubah. Dan yang ini berubahnya juga lebih banyak. Misalnya objek aslinya kita transform ya. Nah, maka objek yang lain kan membesar dengan ukuran yang sama, sedangkan yang ini juga membesar. Karena dia mengaplikasikan perubahan dari objek original dan perubahan lokal dia sendiri. Oke. Jadi sesuaikan kebutuhan Anda. Kalau cloning boleh-boleh aja sih mengedit cloningannya kalau sebatas yang simple-simple. Begitulah tentang clone. Cukup sederhana ya. Kalau seperti ini masih sederhana. Namun cloning ini kadang juga bisa jadi kompleks di kasus-kasus tertentu. Misalnya apa yang terjadi jika cloningan diduplikat? Ini misalnya kita punya 2 objek ini ya. Ini cloningannya, ini yang aslinya. Apa yang terjadi kalau kita duplikat pakai entah kopas atau Ctrl D? Kita coba ya, kita duplikat ya. Kita kopas ini, yang objek cloningannya kita kopas. Nah, hasilnya gimana? Ternyata sama-sama clone of group 36. Jadi hasil kopiannya sama-sama adalah cloning dari sini. Kalau kita Shift D, maka ketahuan induknya yang ini atau referensinya yang ini. Lalu gimana kalau kita pilih dua-duanya antara objek referensi dan cloningan? Misalnya gini. Lalu kita copy paste. Nah, ini kan tadi objek referensinya dari 2 objek cloningan ini. Hasilnya apakah ini masih mereferensi ke sini
atau ke referensi hasil kopiannya juga. Kita coba Shift D. Nah, ternyata referensinya adalah yang kita copy tadi. Nah, kita delete aja, asal tahu aja. Lalu untuk kasus lain, kadang juga ada kondisi yang tricky yang berpotensi membingungkan ya. Misalnya gimana kalau cloningan di grup, lalu diduplikat, apakah yang terjadi? Apakah sama dengan Kopas? Nah, ini kita nggak bahas sedetail itu di sini ya. Jawabannya bisa Anda coba dan eksperimen sendiri kalau Anda penasaran. Intinya supaya mudah sih, tipsnya hindari mengedit hasil cloningan secara berlebihan. Keep simple aja. Tadi saya singgung bahwa hasil cloningan hanya bisa diedit terbatas ya. Kita tadi nyoba, kita bisa transform kayak resize, rotate, skew, blur, opacity. Kita tahu bahwa path nggak bisa diubah di hasil cloningan ya. Lalu gimana dengan atribut fill dan stroke-nya? Bisakah warnanya diubah? Misalnya kasusnya gini, kita punya objek icon panah. Jadi kita mau cloning icon panah ini jadi banyak. Bisakah masing-masing cloningannya beda warna? Ternyata bisa ya, namun ada syaratnya, yaitu di objek original, di objek yang ini, kita harus meng-unset atribut fill atau stroke-nya. Maksudnya apa? Yaitu kalau kita lihat di panel fill and stroke ini, di sini ada pilihan kan, ini tak ada warna, ini solid, ini gradient, dan yang terakhir ada pilihan tanda tanya ini yaitu unset paint. Ada di stroke juga unset. Ini semacam untuk menghapus atribut warna ya. Jadi beda dengan X ini yang no color. Kalau yang no color ini artinya kita secara eksplisit mengeset fill dari objek ini dengan no color atau tidak ada warnanya. Kalau yang unset ini semacam kita tidak mengeset apa-apa. Jadi seperti yang disinggung tadi, unset ini bisa diterapkan di fill dan stroke. Kita coba ya, kalau Anda meng-unset misalnya fill-nya dulu. Kita unset, yang terjadi nanti fill-nya akan jadi hitam gini. Namun ini aslinya bukan hitam black ya. Cuman sama Inkscape ditampilkan sebagai hitam aja. Sedangkan kalau stroke kita unset, maka akan tampak hilang. Tidak ada stroke-nya. Nah, sekarang kita punya objek original yang tidak punya fill dan stroke ya. Kalau udah gini, kalau kita cloning objek ini, misalnya edit clone, create clone, kita clone beberapa, maka fill dan stroke-nya bisa di-set secara independen di anak-anaknya. Jadi di anaknya ini kita bisa set warnanya kuning misalnya. Stroke-nya bisa kita set merah. Yang ini kita bisa set misalnya oranye. Ini merah misalnya. Nah, seperti itu. Jadi ini tetap melupakan cloningan, cuman warnanya beda-beda karena di induknya warna di fill dan stroke-nya di unset. Jadi kita kalau edit ini induknya ya anak-anaknya ikut berubah. Seperti itu. Oh iya, cloningan ini juga bisa di-cloning lagi. Jadi misalnya ini kan hasil cloningan dari ini. Shift D ketahuan induknya siapa. Nah, ini bisa kita clone lagi. Apa yang terjadi kalau kita clone lagi? Coba kita edit, clone, create clone. Nah, kita lihat status barnya, clone of group of 36. Jadi ini cloningan dari cloningan. Jadi ini kita Shift D kelihatan ini adalah anak dari ini. Sedangkan ini kan adalah anak dari ini. Nah, jadi ini kira-kira cucunya ini. Jadi kalau kita edit induknya, misalnya kita edit, nah semuanya berubah. Sedangkan kalau kita resize yang bagian sini, yang anaknya ini cloning, kita resize, misalnya kita gedein atau kita kecilin, yang berubah cuma anaknya aja. Seperti itu. Kita kan nggak bisa ngedit path ya di hasil cloningan. Kalau kita blur, yang berubah ya hasil cloningan dari cloningannya aja. Jadi ada hierarki di sini. Saya sendiri belum pernah ya pakai yang sekompleks itu sampai harus nge-cloning cucu kayak gini. Tapi di kasus tertentu, hal ini mungkin bisa berguna bagi Anda, tergantung kebutuhan aja. Jadi itulah dasar-dasar tentang fitur clone di Inkscape. Hal yang terpenting yang patut dicatat, pada cloning ada objek referensi, ini, dan objek cloningan. Untuk mengecek siapa cloningan siapa, pakai Shift D. Fitur ini cukup membantu ketika cloningan kita mulai semrawut ya. Lalu kita bahas mengenai unlink clone. Jadi ini kan adalah cloningan dari ini ya, ini anaknya. Kita bisa lihat dari Shift D, akan select induknya. Oke, jadi ini cloningan. Gimana cara kita
memutuskan hubungan dengan referensinya, bisa lewat edit, clone di sini. Nah ini unlink clone. Oke. Jadi kita coba aja kita buat clone yang banyak lagi. Kita edit clone. Misalnya kita punya ada 3 clone. Ini kan induknya kalau kita edit berubah semua ya. Lalu kita ingin merubah yang ini supaya independen, alias diputuskan hubungan dengan referensinya. Maka kita lakukan dari edit clone, unlink clone. Nah, sekarang kita lihat statusnya sudah bukan clone off lagi. Kalau kita shift D juga dia nggak ngarah kemana-mana, nggak select induknya. Karena yang tadinya dia cloningan dari ini, sekarang udah independen, bisa kita edit mandiri. Jadi ini adalah objek yang benar-benar terpisah dari ini. Kita ubah sendiri, dia akan berubah dirinya sendiri. Di sini juga ada unlink clone recursively. Ini sepertinya dipakai untuk kalau kita cloningnya bertingkat-tingkat sampai ada anak cucu kayak tadi ya. Untuk memutus semua hubungan sampai induknya. Jadi supaya tetap simple, nggak kita coba aja ya. Anda bisa coba sendiri. Oke, satu lagi. Misalnya kasusnya gini, kita punya 2 gambar yang masing-masing independen ya. Lalu kita buat beberapa cloningan dari objek yang warna putih ini. Dengan Alt D, kita buat cloningannya beberapa. Nah, lalu kita pengen ubah gambar ketiga yang ini jadi objek yang berbeda. Saat ini kan ini referensinya ke sini. Kalau kita shift D, nah kita ingin yang 3 ini sekarang nge-refer ke objek yang ini. Apakah bisa? Ternyata bisa ya. Caranya kita cukup pilih objek yang ingin jadikan referensi yang baru, lalu kita copy ke clipboard, Ctrl C, lalu kita pilih objek yang mau diganti ini, kita edit, clone, railing to copied, maka akan merubah referensi objek original ke objek yang lagi ada di dalam clipboard. Kita coba klik, nah akan berubah. Kalau kita shift D, nah sekarang objek ini merefer ke yang ini. Dan posisinya berubah ya, karena posisinya dihitung dari posisi relatif dari objek sebelumnya. Tadi kan ini sebelahnya objek ini, jadi dia geser. Kita harus sesuaikan lagi, kita geser aja. Kalau kita pakai shift D, nah kita bisa memastikan bahwa objek ini sekarang mereferensi ke sini. Kita kan barusan udah bahas tentang dasar-dasar clone ya. Dan kita udah coba clone objek satu-satu. Sekarang bisakah kita nge-clone ke banyak objek sekaligus secara serentak dan langsung disusun gitu, kayak lantai? Jawabannya bisa. Inkscape punya fitur namanya Tiled Clones. Menunya ada di sini. Clone. Create Tiled Clone. Jadi kalau kita klik, nanti akan ada panel baru di sini. Kita buka panelnya. Nah, ini panelnya Tiled Clone. Create Tiled Clones. Dia memiliki panel sendiri. Kira-kira kita bisa memanfaatkan fitur ini untuk nge-clone banyak objek sekaligus menyusunnya kayak lantai. Jadi di sini panel ini tampilannya lumayan rumit ya. Agak kompleks, jadi agak mengintimidasi. Jadi emang di sini fiturnya banyak. Tapi kita bahas dasarnya aja ya di sini. Mari kita coba aja ya. Jadi kita pilih objek yang mau di-clone, lalu kita mau membuat kopiannya sebanyak. Row-nya adalah baris, kita isi misalnya 5, lalu kolomnya 5 misalnya. Lalu kita create. Nah, nanti akan membuat sebanyak 5 kali 5 dan saling berdempetan ya. Jika kita ingin memberikan jarak, kita undo aja. Bisa di bagian shift ini. Shift itu maksudnya translasi atau geser. Jadi per kolom kita geser sebanyak berapa persen? 10% misalnya. Jadi geser ke kanan sebanyak 10% di tiap kolom. Lalu kalau kita create, nah nanti kan akan ada jarak di sini ya, 10% 10% di tiap-tiap kolom. Sedangkan di baris belum ada jarak. Kita bisa set juga barisnya per row berarti
tiap row kita kasih jarak 10%. Kita buat, kita create. Nah, berarti tiap kolom 10%, tiap row ada jarak 10%. Seperti itu. Di sini ada banyak fitur, mungkin bisa Anda explore sendiri. Kita undo aja. Kita buat rotasi ya. Jadi tiap row misalnya kita rotasikan sebanyak 30 derajat misalnya. Dan tiap kolom 15 derajat misalnya. Coba aja. Kita create. Apa yang terjadi di sini? Mungkin membingungkan ya. Jadi per kolom dulu aja. Kita nolkan dulu. Create. Nah, jadi yang terjadi adalah tiap kolom akan berputar sebanyak 15 derajat. Dan nanti di row berikutnya dia akan mulai dari 0 lagi. Kita undo. Nah, kalau kita set juga per row-nya misalnya 30 atau 90 lah. Kalau kita create, apa yang terjadi? Nah, kita perhatiin baris 1 dulu. Tiap kolom, tiap di create kolom, dia berputar sebanyak 15 derajat. Jadi berikutnya akan 15, lalu 30, 45, dan seterusnya. Nah, untuk tiap baris berikutnya dia akan diputar sebanyak 90 derajat. Ya. Nah, lalu ke kanan, tiap kolom dia akan berputar sebanyak 15 derajat. Berikutnya lagi, dari bawah, dimulai dari posisi sebelumnya, 90 ini diputar lagi 90. Nah, berikutnya kolomnya tiap 15. Nah, ini kompleks ya. Bisa kita buat kemungkinan yang banyak sekali. Kita undo aja. Kita reset aja, lalu kita coba lagi. Blur opacity ya sama, jadi tiap kolom nanti blurnya berapa persen, bisa Anda coba. Dan bisa dikombinasikan ya. Misalnya per row kita scale 30%. Jadi tiap baris nanti akan membesar sebanyak 30%. Sambil nanti tiap row kita rotasi sebanyak 30 derajat misalnya. Bisa. Kita create yang terjadi seperti ini. Di baris berikutnya dia akan membesar sebanyak 10%. Jadi semakin ke bawah semakin besar. Lalu semakin ke bawah tiap baris dirotasi sebanyak 30 derajat. Jadi semakin ke bawah semakin berputar. Jadi itulah dasar-dasar dari tiled clone. Di sini kita memiliki kendali penuh atas aturan cloning yang bisa diterapkan dan bisa dikombinasikan ya. Oke, sekian dulu dasar tentang menggandakan objek ini. Di video berikutnya mungkin kita akan membahas tentang mengorganisasikan objek-objek yang banyak ini. Jadi stay tune ya.